Shorty said she coming with a back, with a pen, with a gun, coming with a back, with a pen, with a gun, coming with a back, with a pen, with a gun, coming with a back, with a. Shorty said she coming with a back, pen, she saw a young nigga pull up in a raw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Habibi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Yang kedua, era pemimpin Khalifah kedua Abu Zakar bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur pada tahun 137 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga, kepemimpinan Abu Zakar memindahkan ibu kota dari Al-Anbar atau Al-Hasimiyah ke Baghdad. Yang keempat, kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah tidak lepas dari peranan Al-Mansur atau Khalifah pertama. Yang kelima, Khalifah pertama melakukan penerjemahan secara besar-besaran atau buku-buku kuno dari Romawi, Persia, dan India dengan menimbang buku seharga emas. Adapun faktor-faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, yang pertama, satu, faktor politik, yang kedua, faktor sosiografis. Pengembangan ilmu keagamaan dimulai sistematisasi beberapa cabang keilmuan sejak tahun 1143 Hijriah seperti Ibnu Hajjaj yang menulis hadis di Mushaf, Malik bin Anas yang menulis Al-Muwatta di Madinah. Penyusun tafsir lengkap adalah Yahya bin Diyan al-Dailan atau lebih dikenal dengan Al-Farad. Ilmu fikih hidup di era mazhab Abu Hanifah, Maliki An-Nas, Umar Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, abad ketiga, banyak kecenderungan dan perkembangan penulisan hadis oleh hadapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dan dhaif yang dilakukan oleh Bukhari, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ini perkembangan ilmu pengetahuan. Di antara filosofi yang dikenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq As-Sobah Al-Kindi, dua Abu Nasir Al-Farabi, tiga Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau dikenal dengan Ibnu Sina, empat Abu Bakar bin Yahya bin Al-Soyik At-Tirzi bin Bajjah, lima Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufal Al-Qosi, enam Abu Hamad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Adapun ilmuwan-ilmuwan muslim kedokteran antara lain yang pertama yaitu Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Khattab atau Ibnu Hasan, dua Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau dikenal dengan Ibnu Sina dengan bukunya Al-Qanun fi Rib. Ilmu kimia tokohnya yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Al-Kufi As-Sufi. Adapun dalam bidang matematika dan sains yang paling terkenal adalah yang pertama ada Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi, yang kedua ada Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir Al-Farghani, dan yang ketiga ada Abu Raihan Al-Buruni. Sedangkan ulama yang terkenal antara lain yang pertama ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, yang kedua ada Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayub Al-Himyam Al-Mu'afiri Al-Basri atau Ibnu Hisham, wafat pada tahun 834 Masehi. Dan yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Waqidi, yang keempat ada Abdullah bin Muslim bin Kutaibah Al-Dainuri Al-Mawazi, yang selanjutnya ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Golib Al-Amali atau Bari. Selanjutnya adapun dalam ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal adalah yang pertama ada Ahmad bin Abi Yakub Ishaq bin Ja'far bin Wahab bin Wadi, yang kedua ada Abul Qasim Ubaidullah bin Abdullah bin
Hurdadbih, dan yang ketiga ada Abu Al-Mundin Hisham bin Muhammad bin Al-Sa'ib bin Bisr Al-Kalbi. Perkembangan peradaban. 1. Bidang sosial budaya. Pada masa lahirnya seorang sastrawan dan budayawan, terkenal beberapa tokoh, berikut diantaranya adalah A1 Abu Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang dikenal dengan Abu Nawas. 2. Abu Al-Haniyah. 3. Al-Mutanabi. 4. Ibnu Mukafah. 2. Bidang politik dan militer. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, banyak terjadi pemberontakan dan pemisahan diri dari pemerintahan Abbasiyah sehingga menemukan beberapa periodisasi bangsa yang berbeda dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. 3. Bidang pembangunan yang tempat pemberontakannya dijadikan sebagai pusat-pusat pendidikan adalah 1. Madrasah Hizamiyah yang didirikan oleh Hizam Al-Mulk. 2. Kutab. 3. Masjid. 4. Majelis. 5. Baitul Hikmah. Shorty said she coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a fan, with a young, coming with a back, with a shorty said she coming with a back.